Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan malam ini, insyaallah kita akan melanjutkan kajian Fan Ilmu Nahwu, yaitu kitab Mutamimah Al-Jurumiyah, yang mana pada kesempatan malam ini kita akan melanjutkan masih pembahasan tentang i'rab. Yaitu kalau malam ini kita bahas tentang babu alamatil i'rab. Babu alamatil i'rab li raf'i arba'u alamatin. Nah, sebelum kita bahas, kita akan mulai nanti dengan membaca, kemudian kita jelaskan satu persatu berikut dengan contohnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain minal aminin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan saya ngaji Fan Ilmu Nahwu ini dapat bermanfaat khusus diri pribadi saya, umumnya yang mendengarkannya. Amin ya rabbal alamin. Babu alamatil i'rab li rafi arba'u alamatin ad-dhammatu wa hiya al-aslu wal wawu wal alifu wan nun wa hiya naibatun anid dhammati wa amma dhammatu fatakunu alamatan li raf'i gitu fi arbati mawadi'an. Fatakunu alamatu li raf'in gitu, fatakunu alamatan li raf'in fi arbati mawadi'ah gitu. Mari kita lihat di ininya, tabel layarnya. Kita akan baca, kemudian kita akan jelaskan satu persatu berikut dengan contohnya. Nah. Babu ma'rifati alamatil i'rabi. Ya, kita baca nih. Kita lihat kitabnya di layar. Kita tunggu sebentar nih. Adapun ini bab, ajangan musonib akan membahas atau menjelaskan tentang ma'rifat, yaitu ma'rifat ini yang bisa diketahui ya, alamat i'rab, tanda-tanda i'rab, yaitu li raf'in arba'u alamatin. Ya, tanda i'rab dengan ropa itu ada 4 ciri, ada 4 tanda. Ya. Sebelum kita masuk ke alamatul i'rab, ya bisa diketahuinya itu tanda i'rabnya dengan ropa itu ada 4 tanda. Ya, nanti kita akan bahas. Nah, sekarang kita akan mengulas kembali atau mengingat kembali tentang i'rab. Ya. I'rab itu sudah pernah dibahas, yang mana i'rab itu dibagi 4. Ya, pembagian i'rab itu ada 4, yaitu yang pertama, i'rab itu adalah i'rab ropa. Ya, i'rab ropa. Kedua, i'rabnya i'rab nasab. Ketiga, i'rab khafat. Keempat, i'rab jazm. Nah, pembagian i'rab ini hanya ada 4, tidak lebih tidak kurang. Ropa, nasab, khafat, jazm. Marfu'un, mansubun, makhfudun, majjumun, hanya ada 4 ya i'rab ini. Nah, yang mana i'rab yang 4 tadi, ya yang dibagi 4 tadi, tidak lebih tidak kurang, ini yang 4 dibagi 2. Ya, dibagi 2 untuk 2 kalimat. Satu untuk kalimat isim, ya. Kedua untuk kalimat fi'il. Nah, i'rab untuk kalimat isim itu yaitu i'rabnya hanya dengan i'rab ropa. Kalau untuk kalimat isim yang pertama. Kedua, i'rab untuk kalimat isim yaitu dengan i'rab nasab, yaitu ismun mansubun. Ketiga, i'rab untuk kalimat isim yaitu i'rab makhfudun, ya, i'rab yang dijairkan. Mana contoh i'rab kalimat isim yang 3 ropa, nasab, khafat? Yaitu contoh ismun marfu'un itu nahu atau qoma zaidun. Tuh, itu contoh kalimat isim yang di'irabkan dengan ropa gitu. Kemudian i'rab
kalimat isim yang mansubun, ra'aitu Zaidan. Contoh i'rab kalimat isim yang makhfudun, contoh seperti marartu bi Zaidin. Dan kalimat isim itu tidak menerima i'rab jazm, ya, tidak menerima i'rab jazm. Tidak bisa. Contoh seperti lafaz Zaid itu nggak bisa dijazmkan, alias tidak menerima i'rab jazm gitu. Hanya i'rab kalimat isimah menerima ropa, nasab, khofat. Nah, yang kedua, i'rab ini dikhususkan untuk kalimat fiil. Ada berapa i'rab kalimat fiil? Ada 3 juga, yaitu 1 i'rab ropa, kedua nasab, ketiga jazm, tidak menerima i'rab khofat. Itu untuk kalimat fiil. Mana contohnya i'rab kalimat fiil yang ropa? Yadhabu Zaidun. Tuh, fi'lun marfu'unnya yadhabu Zaidun. Yadhabunya fi'il mudhari marfu'un bidommati zahiratin gitu. Kedua, i'rab kalimat fi'il yang nasab alias mansubun itu seperti, yaitu uridu ayyazhaba. Ya, uridu ayyazhaba Zaidun, yang ayyazhabanya gitu kan. Kenapa ayyazhaba yaitu fi'lunnya mansubun, yang harusnya dia fi'il mudhari ma ropa yazhabu, karena dia kemasukan yaitu amil nawasib, yaitu an. Maka yang tadinya dibacanya yazhabu menjadi ayyazhaba, maka disebutlah fi'lun mansubun, yaitu fi'il yang dinasabkan. Ketiga, ada fi'il yang majzumun, fi'il yang dijazmkan. Contoh seperti lafaz yazhabu fi'il mudhari kemasukan huruf amil jawazim, maka dibacanya lam yazhab Zaidun, yaitu dijazmkan, yaitu akhir fi'il mudhari'nya. Jadi fi'il mah itu hanya menerima 3 tadi, ropa, nasab, jazm, tidak menerima jr kalau fi'il gitu. Nah, ini hanya mengingat saja tentang pembagian i'rab. Nah, sedangkan yang tadi saya bahas tentang kalimat isim sama kalimat fi'il, ya kan, di pertemuan yang kemarin itu kan telah membahas tentang mabni, ya, tentang mabni. Ya, kalau isim, ya, isim ma itu asalnya mu'rab, ya, asalnya mu'rab. Kemudian juga isim juga ada mabni gitu kan. Tapi antara mu'rab sama mabni, kalau untuk kalimat isimah asalnya isimah mu'rab, ya, gitu. Sedangkan kalau fi'il asalnya mabni, itu asalnya. Far'unnya, cabangnya fi'il, yaitu mu'rab. Nah, ini sekedar mengingatkan saja agar kita bisa menghafal, ya, bisa mengingat pelajaran yang kemarin. Nah, kayak isim mu'rab, ya, kalau ismun mu'rabun, isim yang dimu'rabkan, yang asal itu ada berapa ya kalau dilihat ininya? Ada sekitar 3, 4, 5, 6, 7, 9 kayaknya. Isim, coba kita sebutin isim yang dimu'rabkan. Kalimat isim yang mu'rab seperti isim mufrad, isim tasniyah, jama muzakkar salim, jama muannas salim, jama taksir, asmaul khamsah, isim maksur, isim mangkus, isim ghairu munsharif gitu. Ada 9 isim yang dimu'rabkan gitu kan. Nah, kalau isim yang mabni seperti isim domir, ya kan. Terus apalagi isim isyarah gitu kan, isim mausul gitu kan, dan lain sebagainya gitu. Cuman kita harus hafal ini tentang isim mu'rab, isim mabni, fi'il mabni, fi'il mu'rab. Kalau isim ma itu asal muasalnya mu'rab gitu kan. Gitu. Kemudian isim yang mu'rab tadi itu ada cabangnya, yaitu bisa mabni isim juga, dan fi'il juga sebenarnya yang sesungguhnya itu adalah mabni kalau fi'il mah kan gitu. Dan fi'il pun itu bisa di mu'rabkan, bisa fi'il itu bisa mu'rab juga seperti itu. Nah, ini untuk mengingatkan tentang pelajaran i'rab yang pertemuan yang minggu kemarin atau pertemuan yang kemarin. Nah, sekarang kita bahas yaitu tanda-tanda i'rab, ya, ataupun ciri i'rab. Nah, ciri i'rab ini ketika dia i'rabnya ropa, ya,
ketika i'rabnya ropa, maka lihat papan bornya, maka ad-dhammatu wahya al-aslu, ya, ketika dia ada tanda i'rabnya ropa itu ada 4 tanda. Ingat, kalau ada alamatul i'rab yang alamat i'rabnya itu ropa itu ada 4 tanda, yaitu 1 domah. Adapun domah itu wahya al-aslu, ya, ropanya dengan domah itu adalah asal, ya, asalnya gitu. Wal wawu wal alifu wan nunu, sedangkan kalau ropaknya dengan wawu, alif, nun itu mah wahya naibatun, ya, menjadi pengganti dari apa? Anid domati, daripada doma gitu. Nah, selanjutnya fa amma domatu fatakunu alamatan li raf'in fi arbati mawadi'a. Adapun i'rab, ya, adapun i'rab ropaknya dengan domah, ya, yang mana doma ini menjadi tanda ropa itu ada 4 tempat. 1, masuk pada isim mufrad, yang mana isim mufradnya itu kita lihat di layar, ya, alamat ropa, yang alamat ropanya dengan doma itu ada 4 tempat. 1 pada isim mufrad, ya, isim mufrad itu adalah kalimat isim mu'rab dan mufradun yang menunjukkan satu orang. Nah, isim mufrad pun ini ada 2. Ada isim mufrad munsorifun yang artinya menerima tanwin, ada isim mufrad yang ghairu munsorifin yang tidak menerima tanwin. Contoh isim mufrad yang munsorif seperti qala Muhammadun. Nah, dunnya ini ditanwinkan gitu kan. Kenapa ditanwinkan? Karena dia menjadi kalimah atau kedudukannya jadi isim. Isimnya isim mu'rab, ya, dan isim mu'rabnya yang mufradun, ya, alamat ropanya dengan domah gitu. Qala Muhammadun ini. Nah, sedangkan isim mufrad juga ada yang isim ghair munsharif, isim yang tidak menerima tanwin, seperti qala Ibrahimu, yang jadi permasalahannya Ibrahimunya ini, ya. Nah, ini isim, kalimat isim, dia isimnya isim mu'rab, ya, kemudian mufradun yang ghairu munsharifin gitu, Ibrahimu. Nah, selanjutnya tanda ropa dengan domah itu masuk kepada jamak taksir yang kedua. Tadi yang pertama isim mufrad, yang kedua tanda ropanya dengan domah masuk ke jamak taksir. Apa jamak taksir? Jamak taksir itu adalah ma taghayyara an bina'in mufradi, sesuatu yang berubah dari bentuk mufradnya, yaitu menunjukkan jamak, yaitu menunjukkan dari 2 dan ketiga sanalah gitu. Artinya tidak menunjukkan satu orang, menunjukkan orang yang banyak gitu. Jamak taksir itu seperti menunjukkan 2 ke atas nih, ya, menunjukkan 3, 4, 2 ke atas lah gitu. Jamak taksir itu mata goyaro an binain mufradi, sesuatu yang berubah dari bentuk mufradnya jamak taksir itu, yaitu yang menunjukkan 3, 4, 5 gitu, menunjukkan jamak banyak gitu, lebih dari 2 gitu maksudnya. Nah, jamak taksir ini pun ada yang jamak taksir munsorif, ada jamak taksir ghair munsorif. Mana contoh jamak taksir yang munsorif? Contoh lihat di layar, qala ashabu Musa. Nah, yang jadi permasalahannya lah yang diwarnai merah ini, ashabu, ya. Ashabu ini bentuknya bentuk jamak taksir, ya. Ashabu ini, ya, mufradnya sahabun, ya, bentuknya sahabun atau sahabatun, itu bentuk mufradnya. Jamaknya ashabun, ya, ashabun gitu. Karena berhubung ini dia didopatkan atau jadi mudhof, maka ashabu Musa gitu. Nah, yang jadi permasalahannya yang apa? Yang diwarnai merah ini jadi jamak dia. Jadi jamak taksir gitu. Marfu'un yang alamat rofa'nya dengan domah, seperti itu, baknya nih, domah nih. Nah, itu jamak taksir yang menerima tanwin. Tapi tanwinnya didopatkan ini mah, jadi nggak ditanwinin lagi gitu. Kemudian jamak taksir, ya, alamat rofa'nya dengan domah, itu dengan jamak taksir yang ghairu munsharifin, yang tidak menerima tanwin. Seperti yang diwarnai merah lagi, wa masakinu tardaunaha. Nah, yang jadi permasalahannya masakinunya.
Ya, masakinunya ini disebutnya isim apa? Kalimah jamak ya, kalimah jamak taksir ya, jamak taksir ini. Ya, dari asalnya masakinu ya, asalnya maskanun apa maskanun ya. Asalnya maskanun gitu. Masakinu gitu jamak taksirnya, kayak rojulun ar-rijalu gitu kan, seperti itu. Contoh-contoh jamak taksir gitu, yang tanwin sama yang tidak menerima tanwin. Nah, selanjutnya tanda ropaknya yaitu dengan apa? Dengan domah, masih membahas alamat ropaknya dengan domah, yaitu masuk ke mana? Jama muannas salim. Ya, masuk kepada jama muannas salim. Contoh seperti idza ja'akal mu'minatu. Nah, lafaz al mu'minatunya ini yang jadi permasalahannya, yang digaris apa, yang diwarnai merah ini. Nah, ini kalimahnya disebutnya kalimah isim. Ya, isimnya isim mu'rab. Ya, isim mu'rab dan alamat rofanya dengan domah. Alamat rofanya dengan domah, jadinya jadi apa kedudukannya? Jama muannas salim. Gitu, jama muannas salim, yaitu mau penambahan alif sama ta gitu. Tingkah rofanya dengan domah gitu. Kemudian alamat rofanya dengan domah itu masuk pada jama muannas salim, tapi yang mulhakun bi, yaitu mulhak jama muannas salim. Mana contohnya? Wa ulatul ahmal. Yang jadi permasalahannya yang diwarnai merah ulatunya. Ulatunya ini mulhak ya. Ya, kenapa dikatakan mulak jamu muannas salim? Karena dia tidak ada bentuk mufradnya, alias tidak bisa dijadikan mufrad ulatunya ini. Tidak ada bentuk mufradnya, maka disebutnya mulhaq dia. Yang mengikuti pada jama muannas salim. Maka lafaz ulatunya ini yaitu alamat rofa, ya, alamat rofanya dengan domah menjadi mulhaq jama muannas salim. Yang artinya mulhaq itu mengikuti dan tidak ada bentuk mufradnya dia. Ulatu ini. Nah, selanjutnya yang terakhir alamat rofanya dengan domah yaitu dengan fi'lun mudhari'un yang alladzi lam yattasil bi akhiri syai'un, yaitu yang fi'il mudhari yang tidak kemasukan tidak kemasukan huruf amil jawazim ya, tidak kemasukan huruf amil jawazim dan juga beberapa huruf elat gitu, tidak masuk. Nah, seperti fi'il mudhari'in yang tidak kemasukan huruf amil jawazim ya. Huruf amil jawazim kemarin itu kan. Nah, contoh seperti lafaz narfa'u sama yad'u. Nah, lafaz narfa'u ini, nah ini kalimat fi'il mudhari ya, fi'lun mudhari'un. Kenapa fi'il mudhari? Itu alamatnya apa? Alamat i'rabnya yaitu rofa. Rofanya dengan apa? Dengan domah nih ainnya ini. Nah, jadi apa? Jadi fi'il mudhari gitu. Alladzi lam yattasil bi akhiri syai'un. Jadi kalau fi'il mudhari mah yang tidak kemasukan huruf amil jawazim gitu kalau fi'il mudhari. Kita lihat di selanjutnya. Nah, kita lihat ininya. Selanjutnya alamat i'rab domah udah selesai ya. Ingetin, tanda rofa dengan domah itu ada 4. Satu dengan isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, sama fi'il mudhari yang belum kemasukan sesuatu pada akhir fi'il mudhari gitu. Kemudian yang kedua yaitu alamat rofanya dengan wawu. Wa amal wawu patakunu alamatan li rafi fi maudhi'aini. Adapun wawu itu bisa menjadi tanda rofa pada 2 tempat, yaitu satu pada pada jama muzakkar salim yaitu, dan mulhaq jama muzakkar salim. Contoh jama muzakkar salim wa yauma idin yafrahul mu'minuna. Yang jadi permasalahan atau contohnya itu yang diwarnain merah. Al mu'minuna ini kalimah, kalau ditanya kalimah isim. Kalimah isim ya, isimnya isim apa? Isim jama muzakkar salim. Alamat rofanya dengan wawu gitu. Alamat rofanya dengan wawu. Nah, kemudian jama muzakkar salim pun ada mulhaknya, yaitu yang mengikuti pada jama muzakkar salim. Yaitu contoh seperti wa iyyakum minkum 20.
Sobiruna. Nah, yang jadi permasalahannya isyrunanya. Nah, lafaz isyruna ini adalah bentuk mulhaq jama muzakkar salim. Kenapa dikatakan mulhaq jama muzakkar salim? Karena dia tidak ada bentuk mufradnya isyrunanya ini, seperti itu. Ini tanda ropanya dengan waw, masuk ke dua tempat, ya jama muzakkar salim yaitu sama asmaul sittah. Ya, asmaul sittah ini ya abuka, akhuka, hamuka, wafuka, wahanuka, wadumalin. Nah, keenam ini adalah salah satu tanda ropanya dengan wawu, ya. Itu bisa dikatakan asmaul khamsah ataupun asmaul sittah. Kalau di jurumiyah asmaul khamsah. Itu kalau di sini asmaul sittah di mutamimah sini. Abuka, abuka, akhuka, wahamuka, wafuka, wahanuka, wadumalin, seperti itu. Nah, ini disebutnya asmaul sittah, seperti itu. Kemudian selanjutnya wa ammal alifu, ya. Wa ammal alifu fatakunu alamatan li raf'in fil musanna. Ya, adapun alif, ya. Adapun alif itu bisa terbukti menjadi tanda ropa, yaitu tanda ropanya alif pada apa? Pada isim tasniyah. Ya, pada isim tasniyah. Contoh seperti lafaz qala rajulani, qala wisngadep sop wisngucap, qala wisngucap sapa rajulani wong lanang loro. Nah, yang jadi permasalahannya rajulaninya. Nah, lafaz rajulani ini yaitu berbentuk kedudukannya menjadi isim tasniyah. Ya, menjadi isim tasniyah dia. Yaitu bentuk mufradnya rajulun, tasniyahnya rajulani, gitu kan. Nah, ini adalah alamat ropanya dengan alif, ya, karena jadi isim tasniyah. Nah, kemudian isim tasniyah pun ada yang mulhaknya, yang mengikuti pada isim tasniyah. Contoh seperti wa inna iddatash syuhur indallah isna asyara syahran. Yang jadi permasalahannya yang berwarna merah isnanya ini. Nah, ini lafaz isnanya ini adalah mulhak, ya, yang artinya mulhak itu mengikuti pada isim tasniyah. Sedangkan mulhak itu tidak ada bentuk mufradnya, gitu maksudnya. Ini alamat ropa yang ketiga yaitu dengan alif, yaitu masuknya pada isim tasniyah dan mulhaknya. Nah, selanjutnya wa amma nunu, ya, terakhir pada alamat ropa wa amma nunu patakunu alamatan li raf'in. Adapun nun itu bisa masuk kepada tanda ropa, yaitu mana? Fil fi'lil mudhari'i, yaitu pada fi'il mudhari. Pada fi'il mudhari, yang mana fi'il mudhari'nya ijab tasala bi dhamiru tasniyah. Yang fi'il mudhari'nya, ya, yang fi'il mudhari'nya masuk kepada yaitu apa? Bertemu dengan dhamir tasniyah. Contoh seperti dhamir tasniyah yasjudani atau tasjudani, ya. Disebutnya dengan asmaul af'alul khamsah, ini disebutnya. Yasjudani tasjudani, yasjudani tasjudani, itu ya. Yasjuduna tasjudani, itu tasjudna atau yasjudna, itu. Yasjudani, itu tasjudani, itu. Nah, dhamir tasniyah ini. Nah, dhamir tasniyah disebutnya af'alul khamsah. Jadi alamat ropa yang untuk nun, ya, alamat tanda ropanya dengan nun itu masuk ke af'alul khamsah, yaitu yang itu pun kalimah fiilnya fiil mudhari yang kemasukan dhamir tasniyah, sama dhamir jama', sama juga dhamir muannats mukhatabah. Kalau dhamir jama' ya banuna tabanuna, dhamir muannats mukhatabah ta'jabina, seperti itu contoh-contohnya. Nah, ini harus dihafalin, ya. Ketika kita sudah hafal, nanti untuk melihat kitab kuningnya bisa mengetahui tanda-tanda ropaknya, gitu, atau tanda-tanda i'rabnya. Nah, pasti ini yang pertama tanda i'rab, yaitu i'rabnya i'rab ropa itu ada 4, ya. Ada 4. Alamat i'rabnya ropa itu ada 4. Yang mana alamat i'rabnya ropa, ya, dengan doma itu asal, sedangkan waw alif nom itu naib, ganti, gitu ya. Gitu. Jadi babu ma'rifati alamat i'rab. Adapun ini bab, sekali lagi saya simpulkan, menjelaskan tentang tanda-tanda i'rab
Yang mana tanda i'rab yang pertama itu dengan ropa. Nah, ropa itu mempunyai 4 tanda. Satu dengan domah, dan domah ini menjadi asal, sedangkan waw alif nun itu menjadi geganti ya daripada domah. Nah, sedangkan domah ini mempunyai 4 tempat gitu. Isim mufrad, jamak taksir tadi kan, jamak muannats salim sama fi'il mudhari. Sedangkan alamat ropa dengan waw itu ada 2, jamak mudzakkar salim, mulhaq jamak mudzakkar salim sama asmaul sittah. Dan alamat ropanya dengan alif itu masuk kepada 1 itu isim tasniyah gitu sama mulhaq isim tasniyah. Sedangkan alamat ropanya dengan nun itu masuk ke af'alul khamsah, yaitu baik fi'il mudhari yang bertemu dengan domir tasniyah, domir jamak sama domir muannasah mukhatabah. Itu. Sampai sini kita sudah sedikit paham tentang alamat ropa gitu. Alamat ropanya dengan domah, waw, alif sama nun gitu. Sekarang kita lanjut ke permasalahan alamat i'rab yang mana? Yang nasab ya. Yang nasab kita lanjutkan. Alamat ropa, alamat i'rabnya dengan nasab. Kita lihat ininya kitabnya di layar. Nah, kita lihat. Nah, alamat i'rab yang kedua yaitu apa? Linasbi ya wa amal, yaitu nasab ya. Linasbi ya, linasbi ini kita lihat. Nah, ini nasab ya. Sekarang kita bahas alamat nasab. Alamat nasab ya, alamat nasab ini yaitu ada 5 alamatun nasbi ya. Alamat i'rabnya dengan nasab itu ada 5 dengan fathah, alif, kasroh ya sama ngebuang ya, sama ngebuang. Kita lihat kitabnya. Linasbin ya, linasbin walinasbin khamsu alamatin. Adapun i'rab nasab itu ada 5 alamat, ada 5 tanda, yaitu 1 dengan patah. Adapun patah yaitu wahya al aslu. Adapun patah itu adalah asal ya. Sedangkan al nasab dengan tanda alif ya, dengan kasrah dan iya itu mah sama ngebuang nun itu mah naibah, berganti daripada patah. Jadi asalnya nasab mah tandanya itu dengan patah asalnya ya gitu. Sedangkan kalau alamat nasabnya dengan alif, kasroh, ya, no, ngebuang, alif, kasroh, ya sama ngebuang, mah itu mah naib, jadi keganti daripada patah gitu. Kalau kita lihat segi asalnya alamat i'rab nasab mah itu dengan patah gitu. Dan alamat i'rab nasab itu ada 5 tadi ya, ada 5 tandanya, patah, alif, kasroh, ya, mau ngebuang. Nah, yang pertama kita bahas alamat i'rab nasabnya dengan patah. Nah, alamat i'rab nasab dengan patah itu masuk pada 3 tempat. 1 isim mufrad, kedua jamak taksir sama fi'il mudhari yang sahih akhirnya. Ini contohnya nih. Alamat nasabnya yang dengan patah ya, alamat i'rab nasabnya dengan patah itu isim mufrad, baik itu isim mufrad munsharif sama isim ghair munsharif. Nah, ini tandanya. Seperti ini Allah, ini isim mufrad nih. Ya, alamat nasabnya dengan patah ya. Karena jadi apa? Jadi maf'ul di sininya ya. Jadi maf'ul. Kemudian isim mufrad ghair munsharif. Ya, seperti wa wahabna lau ishaqa. Nah, ini jadi ini juga jadi maf'ul dia, tapi yang tidak menerima tanwin isim mufradnya. Dan yang kedua, alamat i'rab nasabnya dengan patah yaitu dengan jamak taksir. Ya, jamak taksir yaitu jamak taksir pun ada yang munsharif, ada ghair munsharif. Contoh yang munsharifah wataral jibala ya, kudu ngedelan watara lan ngedelang sira al jibala ing gunung. Nah, ini jadi jamak taksir dia, pirang-pirang gunung gitu. Mufradnya jabalun gitu, jamaknya al jibalu gitu. Al jibala jamaknya, mufradnya jabalun. Nah, sedangkan kalau jamak taksir yang ghair munsharif mah wa'adakumullahu maghanima. Nah, ini isim ghair munsharif disebutnya maghanima ini. Alamat nasabnya dengan dengan patah
Kenapa? Karena jamak taksir yang goer munsorib. Nah, yang ketiga, alamat i'rab nasabnya dengan patah itu masuk pada fi'il mudhari yang sahih akhirnya. Contoh seperti la yanalallaha luhumuha. Dan jadi permasalahannya itu yang berwarna merah nih, yanalanya ini. Kan asalnya yanalu ini fi'il mudhari ini yanalu, karena berhubung kemasukan huruf lan amil nawasib maka dibacanya la yanala gitu kan. Jadilah alamat i'rab nasabnya dengan patah. Kenapa alamat i'rab dengan patah? Karena fi'il mudhari yang sahih akhirnya dan kemasukan huruf amil nawasib gitu. Nah, selanjutnya alamat i'rabnya dengan alif ya. Dengan alif itu masuk pada dua tempat, asmaul sitah sama jama' muannats salim. Mana asmaul sitah? Contoh, makana Muhammadun aba ahadin. Nah, ini yang jadi permasalahannya yang warna merah, abaknya ini. Nah, aba ini kan asmaul sitah. Nah, alamat i'rabnya nasabnya dengan apa? Dengan alif dia ini nih, baknya ini nih. Nah, jadi apa? Jadi asmaul sitah sebutnya. Kedua contohnya wanah badu akhona, sama akhona ini juga alamat i'rabnya dengan nasabnya dengan alif gitu kan. Jadi asmaul sitah dia. Wa ra'aitu hamaka. Nah, ini salah satu contoh-contohnya. Wa angka nada malin. Nah, ini contoh-contohnya. Contoh-contoh tentang tiga ini nih. Ra'aitu hamaka ini contoh tiga ini menjadi alamat i'rabnya dengan nasabnya dengan alif yaitu asmaul sitah. Nah, yang ketiga alamat i'rab nasab dengan kasroh yaitu masuk pada satu jama' muannats salim berikut dengan mulhaknya. Mana contohnya? Contoh khalaqallahu samawati. Nah, khalaqahu nyiptakaken sapa Allah Gusti Allah as-samawati ing pira-pira langit. Nah, lafaz as-samawatinya ini yang jadi permasalahannya. Kenapa alam as-samawati ini menjadi i'rab menjadi i'rab nasab? Karena alamat nasabnya dengan apa? Dengan kasroh gitu. Sebab menjadi jama' muannats salim gitu kan. Jadi jama' muannats salim dan kedudukan menjadi maf'ul bih. Alamat ininya alamat nasbinya kasroh gitu. Alamat kasroh gitu kan. Kenapa? Karena jama' muannats salim dia. Nah, sedangkan jama' muannats salimnya ada mulhaknya yang mengikuti pada mulhak yaitu apa? Wa in kunna ulati hamlin. Nah, sedangkan yang di garis bawah ini artinya yang diwarnai merah ini jadi contoh mulhak jama' muannats salim. Nah, ini menjadi alamat nasabnya dengan kasroh gitu. Sebab mulhak, sedangkan mulhak itu tadi tidak ada bentuk mufradnya gitu. Itu alamat nasabnya yang kasroh. Sedangkan selanjutnya alamat nasabnya dengan iya. Nah, kalau alamat nasabnya dengan iya mah yaitu masuk pada dua yaitu dengan isim tasniyah sama jama' mudzakkar salim. Mana contoh alamat nasabnya dengan iya yang isim tasniyah yang masuk pada isim tasniyah? Rabbana waj'alna muslimaini lak. Nah, muslimaininya ini yang jadi contoh. Nah, lafaz muslimaini ini menjadi kalimat isimnya isim tasniyah. Alamat nasabnya dengan iya, yaitu dengan iya nih, dengan iya. Ya, mulhaknya juga ada isim tasniyah. Rabbana amattana snataini. Rabbana amattana snataini. Isnataininya ini yang jadi permasalahannya. Jadi mulhak isim tasniyah karena tidak ada bentuk mufradnya gitu kan. Nah, selanjutnya alamat nasabnya dengan iya itu masuk pada jama' mudzakkar salim berikut dengan mulhaknya. Nah, ini contoh jama' mudzakkar salimnya. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Nah, ini contoh al-mu'mininnya dengan bentuk jama' mudzakkar salim yang alamat nasabnya dengan iya. Mulhaknya wa wa'adana Musa salasina lailatan. Nah, salasina yang jadi contohnya. Kenapa jadi mulhak? Karena dia tidak ada bentuk mufradnya salasina ini. Nah, selanjutnya yang terakhir alamat nasabnya itu dengan ngebuang ya, dengan ngebuang nun. Contoh seperti alamat nasabnya dengan ngebuang itu masuk pada af'alul khamsah ya, af'alul khamsah seperti wa ang tasumu khairul lakum gitu. Nah, lafaz tasumunya ini adalah kalimah fi'ilnya fi'il mudhari yang ngebuang nun menjadi af'alul khamsah. Nah, alamat nasabnya dengan ngebuang gitu, dengan ngebuang nun gitu. Nah, inilah
Simpulnya bahwa tanda i'rab nasab itu ada 4, yaitu dengan patah, alif, kasroh, iya, dan ngebuang. Sedangkan tanda i'rab nasab mah yang asalnya itu patah. Ya, asal muasalnya itu alamat i'rab nasab mah itu dengan patah. Tapi kalau alif, kasroh, iya, ngebuang ini adalah naib, berganti daripada patah. Gitu ya. Kemudian kita masuk ke alamat i'rabnya dengan khopat ya. Dengan khopat sekarang. Mana? Wali khafdin salasu alamatin al-kasratu wa hiya al-aslu wal fathatu wal ya'u wa huma naibatani. Adapun i'rab khopat itu ada 3 tanda. Yang mana i'rab khopat 3 tanda ini? 1 al-kasratu, sedangkan kasrah wa hiya al-aslu. Ya, sedangkan i'rab khopatnya dengan kasrah itu adalah asal ya. Asalnya i'rab khopat dengan kasrah itu mah bentuk asalnya. Sedangkan i'rab khopat dengan patah ya itu ma wahuma naibatani, menjadi geganti daripada kasrah gitu. Ingetin tuh. Nah, selanjutnya fa amal kasratu, adapun tanda i'rab khopatnya dengan kasrah ya, tanda i'rab khopatnya dengan kasrah alias tanda ataupun alamat khopatnya dengan kasroh itu ada berapa? Ada salah satu mawadiyah, ada 3 tempat. 1 masuk pada isim mufrad yang munsorib ya, isim mufrad yang munsorib. Itu contoh seperti bismillahi ya, contoh bismillah, Allahnya nih, bismillahnya ini isim mufrad ya. Isim mufrad yang majrurun, alamat JR-nya dengan kasroh, itu dengan kasroh karena isim mufrad yang munsorib, itu majrurun bil bil ba ini ya. Bismillahi gitu kan, jadi mudhof, ismi mudhof, Allah mudhof ilaih gitu kan. Ulaika ala hudan. Nah, hudan yang jadi contohnya. Nah, hudan ini adalah contoh kalimat isim mufrad yang munsorib, yang menerima tanwin ya. Alamat kasrohnya harusnya kan ala hudin ya kan. Kenapa nggak dibaca ala hudin sedangkan ala ini huruf JR? Karena di sini hudan ini menjadi hudan ini disebutnya alif ya, isim mufrad ya, isim mufrad tapi yang menerima tanwin, dan kedudukannya ini menjadi isimnya isim mangkus ya, isim mangkus isim maksur atau isim mangkus tuh. Lihat, kalau ala hudan ada isim maksur, ada isim mangkus kan, ya kan? Ada isim ada isim maksur, ada isim mangkus. Nah, maka ketika kita lihat nih, kenapa ada huruf JR itu tidak dikasrohkan ya, tidak dikasrohkan, maka itu kita lihat apakah dia isim mangkus apa isim maksur. Nah, kalau isim maksur mah itu dengan kasroh muqaddarah gitu kan. Sedangkan kalau mankus kasroh muqaddarah, tapi maksur ini ya alif ya. Kalau maksur mah yaitu dengan alif ya, alif. Kalau mankus iya gitu, seperti itu ya. Maka ketika ala hudan tadi contohnya ya, contoh ala hudan tadi itu menjadi contoh bahwa ala hudan ini alamat khopatnya dengan kasroh, yang kasrohnya muqaddarah ya, muqaddarah dia sebutnya isim maksur ya. Nah, kemudian selanjutnya alamat i'rab khopatnya dengan kasroh masuk pada jamak taksir yang munsorib. Lirrijali nasibin gitu, lirrijalin nasibin, lirrijalin gitu. Nah, rijalnya ini menjadi contoh jamak taksir gitu kan. Alamat khopatnya dengan kasroh, kasrohnya kasroh zahirah gitu, kasroh zahiratin fi akhiri. Selanjutnya alamat i'rab khopatnya dengan kasroh masuk pada jamak muannats salim. Wa qul lil mu'minati. Lil mu'minatinya ini yang menjadi contoh alamat i'rab khopatnya dengan kasroh masuk pada jamak muannats salim. Dan jamak muannats salim ini pun ada mulhaqnya, yaitu seperti marartu bil ulatil ahmal gitu. Selanjutnya
alamat i'rab khafadnya dengan ya. Nah, yang mana alamat i'rab khafadnya dengan ya itu masuk pada tiga, asmaus sittah, isim tasniyah, sama jama muzakkar salim. Selanjutnya alamat i'rabnya khafad, ya, alamat i'rabnya khafad yang itu dengan patah ada satu, yaitu dengan isim ghair munsharif. Yang isim ghair munsharifnya ini yang apa? Yang mufradun, bentuk mufradnya seperti Ibrahima, ya. Kalau yang bentuk jamak taksirnya yang min mahariba gitu. Min mahariba alamat. Kalau yang Ibrahima ini kenapa dibaca ila Ibrahima, nggak dibaca ila Ibrahimi? Karena dia lapat Ibrahima ini kalimat isim, yang isimnya isim ghair munsharif, yang alamat khafadnya dengan fathah gitu ya, bentuknya bentuk mufrad gitu. Kalau ditanya wa auhayna ila Ibrahima, kenapa nggak dibaca ila Ibrahimi? Karena ila ini kan huruf JR katanya kan, yang mana ada huruf JR nanti akan menJR-kan pada akhir kalimatnya gitu. Nggak dibaca ilah Ibrahimi tapi dibacanya ila Ibrahima karena Ibrahima ini menjadi kalimat isim, isimnya isim ghair munsharif, ya, isim ghair munsharif. Alamat i'rab khafadnya dengan fathah gitu, dan bentuknya bentuk mufrad ini, bentuk satu, menunjukkan satu orang. Kedua, ada isim ghair munsharif yang jamak taksir. Nah, seperti lagi-lagi lapat huruf jar min, ya, yang harus dibaca min maharibi tapi dibacanya min mahariba. Kenapa min mahariba? Karena dia mahariba ini menjadi kalimat isim yang isimnya isim ghair munsharif, yang isim yang tidak menerima tanwin, dan alamat i'rab khafadnya dengan fathah. Nggak boleh dibaca min maharibi tapi dibacanya min mahariba gitu, isim ghair munsharif yang bentuknya bentuk jamak taksir gitu. Seperti itu. Nah, selanjutnya alamat i'rab yang terakhir yaitu dengan apa? Ngebuang, ya, dengan apa? Alamat i'rab yang terakhir itu dengan ini. Udah. Alamat i'rab yang terakhir itu dengan khafad, udah ya. Kasroh. Nah, terakhir, ini terakhir kayaknya nih ya, udah ya. Tadi kan i'rab rofa, ya, alamat i'rab rofanya udah. Kemudian kedua alamat i'rab nasab udah, ya kan. Ketiga alamat i'rabnya dengan khafad. Nah, khafadnya ini ada tiga, kasroh sama ya sama patah. Nah, sedangkan yang apa? Patah tadi ya isim ghair munsharif yang bentuk mufrad ataupun jamak taksir, ini ada pengecualiannya. Ketika ada isim ghair munsharif, dilihat di layarnya, isim ghair munsharif yang dimudhofkan, maka tanda khafadnya itu dengan kasroh. Contoh fi ahsani taqwim, bukan dengan patah lagi. Gitu maksudnya. Jadi tadi kan lapat apa? Lapat Ibrahima ini kan isim ghair munsharif, ya, yang bentuk mufrad, alamat i'rab khafadnya dengan patah. Namun ketika dia didapatkan dengan kalimat yang lain, maka tanda khafadnya bukan dengan patah lagi tapi dengan kasroh. Contoh seperti fi ahsani taqwim, yang harusnya dibaca fi ahsana. Berhubung dia dimudhafkan kepada takwim, ya, untuk mudhaf ilaih, maka dikasrohkan tanda khafadnya fi ahsani taqwim gitu. Satu. Kedua, ketika isim ghair munsharif itu terdapat alif dan lam, maka tanda khafadnya berubah, bukan dengan patah lagi tapi dengan kasroh. Contoh seperti fil masajidi. Nah, yang tadinya fi masajida, ya kan, fi masajida, tapi dibacanya fil masajidi gitu. Berubah dia, yang tadinya alamat khafadnya dengan patah, tapi ketika dia masuk alif lam, maka alamat khafadnya dengan kasroh gitu ya. Gitu. Nah, selanjutnya alamat i'rabnya dengan jazm terakhir, ya. Alamat i'rabnya dengan jazm. Nah, kalau alamat i'rabnya dengan jazm ini perlu
Alamat i'rabnya dengan jazm ini perlu. Alamat i'rabnya dengan jazm ini kita bahas. Kita lihat di kolom alamat i'rabnya dengan jazm yaitu masuk mana? Wa amal hazfu fayakunu alamatan li jazmi fil fi'li mudhari al mu'talil akhir wa huwa ma'akhiru harfu elatin gitu. Wa hurufu elati al alif wal waw al ya'u. Nah, contoh alamat jazmnya dengan sukun itu fi'il mudhari yang sahih akhirnya lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, yang lam yalid wa lam yuladnya yang jadi contohnya. Kemudian alamat jazmnya dengan ngebuang itu seperti fi'il mudhari yang mu'tal akhir lam yakhsha da wa yad wa may yad'u da wa may yahdi gitu kan. Dan alamat jazmnya dengan ngebuang af'alu khamsah itu seperti in tatuba wa in tasbiru gitu ya. Nah, mungkin ini saja penjelasan tentang tanda-tanda i'rab ya, mudah-mudahan ada manfaatnya walaupun di papan layar tidak tampil kayaknya yang selanjutnya ya. Ya tidak jadi masalah lah, hitung-hitung ini ngapalin ya, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk diri pribadi saya umumnya yang mendengarkannya ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, mohon kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam, Allahumma fi ila qamit tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.